Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 2478-2027. Saya akan membuat video hands-on untuk memenuhi mata kuliah Internet of Things atau IoT 2. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil praktikum IoT, yaitu yang pertama instalasi Arduino IDE, instalasi driver, serta pengujian program Blink LED menggunakan Node MCU. Di sini saya menggunakan Node MCU sebagai alat praktikum. Lalu langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu instalasi Arduino IDE. Di sini saya sudah menginstal Arduino, tapi saya akan tetap menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal Arduino ini. Teman-teman semua bisa browsing di Chrome masing-masing. Ketik saja cara install Arduino IDE. Di sini saya menggunakan link ini. Di sini sudah jelas langkah-langkahnya. Silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di web ini. Jadi Arduino ini tuh kayak sebuah aplikasi software yang digunakan untuk menulis, mengcompile, dan mengupload program ke microcontroller. Nah, si Arduino IDE ini itu mendukung berbagai board microcontroller seperti Arduino Uno, terus Node MCU, hingga ESP32. Maka dari itu kita menggunakan Arduino IDE ini. Ibaratnya kayak Arduino IDE ini tuh kayak otak yang bakal kita pakai untuk buat program dan mengirimnya ke hardware Node MCU kita atau microcontroller yang lainnya. Langsung saja teman-teman semua bisa klik ini web ini, lalu sebentar. Nih, teman-teman bisa klik aja Arduino IDE download. Nah, nanti teman-teman download di sini. Klik download, lalu ditunggu sampai file installernya itu selesai terdownload. Berikutnya, setelah terdownload, tentu muncul di file explorer pribadi teman-teman semua kan, si file installernya. Nanti teman-teman semua bisa klik 2 kali atau klik kanan lalu run as administrator pada file installer yang ada di laptop teman-teman semua. Berikutnya seperti ini kan muncul di file explorer laptop pribadi teman-teman semua masing-masing. Nah, nanti tinggal dijalankan, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk pilihannya silahkan pilih yang I agree ini, diklik saja, lalu next. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, silahkan pilih yang ini, anyone who use this computer, lalu di next lagi, lalu berikutnya pilih install untuk melanjutkan proses instalasi. Nah, nanti teman-teman juga akan ada tampilan seperti ini. Destination foldernya disesuaikan saja, lalu klik install. Nanti proses instalasi akan dimulai seperti ini, silakan ditunggu sampai selesai. Lalu setelah pilih install tadi, untuk melanjutkan proses instalasi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal diklik saja install seperti ini. Lalu nanti instalasi teman-teman itu akan selesai. Setelah selesai, klik finish. Nanti Arduino IDE-nya bisa terbuka seperti ini. Lalu berikutnya kita akan install ESP8266 Node MCU kita ini ke Arduino IDE atau Arduino IDE ini. Caranya
teman-teman semua bisa klik file sini, terus preference. Nah, sebelumnya kita ubah dulu preference-nya ini, editor font size-nya ini jadi 12. Lalu di sini di additional Boards Manager URLs ini, teman-teman bisa akses ini, web ini. Web ini silakan diakses untuk agar teman-teman ini bisa mengikuti langkah-langkah instalasi. Nah, kita akan tambahkan atau install ESP8266.mcu ke Arduino-nya dengan cara seperti ini. Di web ini tuh udah jelas langkah-langkahnya di sini. Lalu preference nih, copy dan juga tempel link ini yang ada di web ini ke additional Boards Manager. Ini di sini saya sudah tempel, lalu nanti teman-teman silakan klik OK. Berikutnya kita akan tambahkan board. Kita download boardnya. Caranya klik ini, bagian kiri ini, Boards Manager. Terus teman-teman silahkan ketik ESP8266. Ini silahkan teman-teman install. Biasanya kalau belum install ada tulisan install di sini. Di sini saya sudah install. Silahkan teman-teman install. Nah, berikutnya setelah itu, setelah selesai install, nanti tampilannya akan seperti ini, remove, bukan install lagi tulisannya. Nah, berikutnya kita akan testing the installation. Jadi semua instalasi yang udah kita lakukan itu udah selesai. Sekarang kita akan coba tes installation. Sebelumnya, kenapa sih kita tuh harus download ini Boards Manager ESP8266 di Arduino? Karena secara default Arduino ini itu hanya mengenali board Arduino resmi, saling Arduino seperti itu. Karena Not MCU ini tuh menggunakan chip ESP8266, maka kita perlu menambahkan ESP8266 ini di board package yang ada di Arduino agar si Arduino ini tahu cara mengcompile dan mengupload program ke board tersebut, ke board ini. Nah, nanti kalau misalnya udah terinstall, nanti pada menu tools seperti ini, board, nah nanti akan muncul ESP8266 seperti ini. Kalau belum diinstal, ini tidak akan muncul. Lalu berikutnya, sebelum kita coba atau tes instalasi menggunakan program sederhana, kita install dulu driver. Driver itu apa? Jadi driver itu kayak perangkat lunak yang memungkinkan komputer itu untuk mengenali dan berkomunikasi dengan perangkat keras. Karena kan kita pakai laptop sebagai penghubungnya, lalu kita juga di sini menggunakan Arduino sebagai perangkat lunak dan perangkat kerasnya itu adalah Not MCU kita. Jadi untuk agar si perangkat lunak dan juga perangkat keras kita ini saling mengenali, maka kita harus download driver dulu. Kalau misalnya kita hubungkan Not MCU ini ke laptop tanpa driver, nanti komputer kita itu tidak akan tahu perangkat ini tuh apa, serta tidak bisa digunakan. Karena Not MCU ini menggunakan chip USB seperti ini untuk berkomunikasi dengan laptop, maka dari itu kita perlu menginstal driver CP210X agar board ini bisa dikenali di device manager.
Lalu kenapa kita tuh pakai Node MCU bukan Arduino Uno ataupun Uno yang lain yang sama Arduino? Karena Arduino kita pakai itu karena si Node MCU ini itu udah ada WiFi internal sehingga lebih cocok untuk proyek IoT seperti monitoring sensor seperti itu. Jadi Node MCU ini dipilih karena memang lebih sesuai dengan tujuan untuk IoT gitu. Langsung saja kita install dulu drivernya. Cara drivernya di download itu teman-teman semua bisa buka web ini dari Silicon Labs. Teman-teman download ini CP210X Universal Windows Driver, silahkan di download. Nanti dia bentuk filenya itu bakal seperti ini, masih a zip rar. Jadi kita harus ekstrak dulu. Untuk ekstraknya tinggal ekstrak here. Nah, nanti dia hasilnya seperti ini. Nih, setelah diekstrak hasilnya seperti ini. Berikutnya, kita balik lagi. Setelah diinstal, nanti di Arduino teman-teman, itu kita portnya itu dikenali gitu. Nih, coba di tools, di port, nanti akan muncul COM3. Jadi setelah instalasi selesai tadi yang driver, jika kita tuh mau menghubungkan Node MCU ke laptop menggunakan kabel USB, nanti di device manager itu bakal muncul port COM baru, artinya driver itu berhasil untuk dipasang. Karena saya belum colokkan apapun, belum dicolokin, jadi portnya belum bisa. Setelah kita instalasi Arduino-nya, lalu kita install board manager, dan kita download driver, sekarang kita bakal coba untuk menguji instalasi sederhana dulu. Kita akan coba seperti ini. Kita akan coba kode ini. Jadi kodenya tuh kayak bling gitu. Kita lihat nanti ada muncul LED warna biru di Node MCU kita, dan kita bisa atur LED tersebut mau hidup atau mati selama berapa menit, detik, sesuai dengan keinginan kita. Ini yang sederhana dulu. Jadi di kode pertama ini programnya itu bakal dibuat berkedip terus-menerus dengan intervalnya 1 detik. Langsung aja kita coba. Kalau misalnya kita mau mencoba, kita harus pilih dulu board kita ESP32 jadi Node MCU ini. Kita harus pilih dulu sebelum kita mencoba program, kita harus pilih board kita dulu. Setelah itu kita bakal coba masukkan kode ini. Kita copy aja. Setelah itu kita colokkan kabel USB mikronya ke Node MCU, sama ujung satunya kita colokkan ke laptop kita. Langsung saja. Nih. Setelah itu kita pilih portnya. Nih, portnya akan muncul COM3 ini. Kalau misalnya kita colokkan kabelnya, kita pilih.
Lalu berikutnya kita akan coba jalankan. Bisa kita lihat bahwa di NoteMCU kita itu muncul LED berwarna biru yang berkedip. Ini kayak dia lagi mengcompiling kode kita dari laptop ke NoteMCU-nya. Setelah itu kita klik ini. Kita tunggu. Seperti ini muncul di outputnya. Ini dia lagi mengcompiling kodenya. Bisa kita lihat di sini juga di NoteMCU kita muncul LED berwarna biru. Nah, bisa dilihat di NoteMCU saya ini LED warna birunya terus berkedip dengan intervalnya 1 detik. Setelah kita unggah kodenya, bisa dilihat seperti ini. Lalu saat kita coba serial monitor, nih LED is off, is on, seperti itu. Seperti ini. Bisa dilihat bahwa kode saya besarkan seperti ini. Muncul LED yang hidup dengan interval sama 1 detik. Dan ini terus berulang-ulang karena di kodenya kita gunakan loop. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Berikutnya, saya akan mencoba kode kedua. Jadi di kode kedua ini, nanti program itu akan bekerja dengan cara menerima input berupa angka dari serial monitor. Nanti pengguna bisa inputkan. Lalu angka tersebut bisa menentukan berapa kali LED internal di NoteMCU ini berkedip. Langsung saja kita copy kodenya. Seperti ini, jadi program ini tuh nanti bisa menerima input dari pengguna. Kita akan coba untuk compiling, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Jadi untuk kode yang ini, define LED 2, string input string, boot string complete. Jadi define LED 2 ini itu nanti LED internal MCU-nya itu ada di GPIL2. Biasanya LED warna biru ya, benar. Lalu input string ini nanti untuk variabel sebagai variabel untuk teks menampung teks input dari serial monitor. Lalu string complete ini sebagai penanda atau flag apakah input dari user itu sudah selesai atau belum. Lalu berikutnya nanti ini tuh menjadikan pin LED itu sebagai output. Serial print di sini itu untuk memberi instruksi ke user di serial monitor nanti untuk mengetik angka. Jadi kita bisa mengetik angka. Lalu ada apa lagi di sini? Pada bagian setup ini nanti program
bagian dari program ini itu diatur sebagai output dan komunikasi serial dimulai pada baud rate 15.200. Di awal program nanti bakal muncul pesan di serial monitor yang meminta kita tuh untuk mengetik angka, lalu nanti kita bisa tekan enter. Di sini ada bagian loop, nanti program itu akan memeriksa apakah ada input yang sudah lengkap. Jika ada, nanti input tersebut akan diubah menjadi integer, lalu LED akan berkedip sesuai dengan jumlah yang diketikkan oleh user. Terus ada fungsi serial event ini untuk membaca karakter demi karakter dari serial monitor sampai user itu menekan enter. Langsung saja kita coba untuk compiling kode kita. Seperti ini. Kita tunggu. Jika awalnya terjadi error seperti ini, itu teman-teman bisa langsung aja klik upload. Nanti dia bakal bisa. Nah, di sini sudah selesai compiling. Kita coba buka serial monitor. Kita coba ketikkan 3, lalu enter. Coba 3 lagi. Nih, nanti akan muncul juga output seperti ini di serial monitornya. Ini di node MCU-nya, maaf, kita bisa atur LED-nya tuh mau berkedip berapa kali. Ini saya besarkan ya. Saya besarkan. Contoh kita mau ngedip 5 kali. Enter. 2, 3, 4, 5. Nah, setelah dia berkedip sesuai dengan yang di inputkan user, nanti dia bakal mati seperti ini. Tidak muncul LED apapun. Tapi kalau misalnya kita ketik lagi di sini, baru dia akan memunculkan LED. 1, 2, mati. Kita coba 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu dia mati. Kita coba 2. 1, 2, lalu dia mati. Seperti itu. Semoga di video ini terlihat ya. Berikutnya bisa kita lihat bahwa program kita itu berhasil untuk dijalankan dari instalasi sampai ke percobaan program sederhana. Dari praktikum ini kita bisa simpulkan bahwa instalasi Arduino IDE dan driver tadi itu sudah berhasil dilakukan. Lalu board
Node MCU itu dapat terdeteksi dengan baik. Dan kedua, program Blink yang udah kita coba tadi itu berjalan sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Bisa kita lihat tadi bahwa kode pertama itu menunjukkan kedip terbatas, kedip dengan interval 1 detik, dia kedip, lalu mati, hidup, mati, seperti itu. Sedangkan kode yang kedua ini, yang barusan kita coba, itu user itu bisa mengatur jumlah kedipan LED sesuai input tanpa perlu mengubah kode program. Tanpa perlu juga kita upload program berkali-kali. Jadi tinggal upload satu program, kita ketikkan input mau berapa detik, maka nanti LED kita berkedip sesuai dengan instruksi kita, seperti itu. Bisa kita lihat juga tadi punya saya juga sudah berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.